Hang Tuah diberi nama, Hang Tuah bergelar Pangeran Bertuah. Melaka negeri berdaulat. Semua sahabat jamaah Baitul Karim semoga dapat berkah, menjadi kawan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhina tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'allaha wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairul hadi hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aidan bi hadits sahih muttafaqun alaih an Abu Sa'id radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la tattabi'ani sunanu min qablikum sibran bi sibrin zira'an bi zira'in hatta law salaktumuhu juhra dabbin kila salaktumu kila ya Rasulullah ma huwa al-yahud wan nasara qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faman rawahul muttafaqun alaih. Duyufur Rahman, jamaah Masjid Baitul Karim yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang agung, indah dan terpuji kecuali kata-kata tahmid. Alhamdulillah. Tidak ada kata-kata yang mulia di sisi kolong langit ini melebihi pahala semua amal soleh kita, mengalahkan pahala sedekah, mengalahkan pahala haji, mengalahkan puasa sunnah dan puasa wajib, mengalahkan semua amal-amal, mengalahkan semua kebaikan yang pernah antum kerjakan, kecuali dua kalimat yang ringan. Apa kalimat itu? Apakah kalimat itu? Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Nabi SAW mengajar habibataini kalimataini sakilul alal mizan habibur rahman. Dua kalimat yang ringan diucapkan bibir, mudah diluahkan lidah, memberatkan timbangan, dan yang paling penting mendatangkan cinta dan kasihnya Allah. Apa kalimat tadi? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim. Akhi, gunakan pembuka kehidupan kita di kala pagi dengan kalimat indah ini. Mulaikan kehidupan kita dengan kalimat agung ini. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah, segala puji untukmu. Subhanallahal azim. Maha suci ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha agung. Ini kalimat ringan. Kalimat ringan. Dalam 10 detik mungkin antum bisa ucapkan 5 kali. Bayangkan 10 detik mendapatkan 5 kali beratnya mizan Allah nanti di padang mahsyar. 5 kali mendatangkan cintanya Allah Azza wa Jalla. Lebih ringan. Gunakan ini menjadi senjata antum di kala pagi dan sore. Jadikan ini zikir antum minimal 100 kali pagi dan 100 kali sore. Jadikan, kalaulah sudah datangnya cinta dan kasih sayang Allah, maka semua kesulitan antum, semua kesulitan kita Allah mudahkan. Semua penyakit Allah berikan kesembuhan. Semua kesuntukan dan kejumutan dalam hidup Allah berikan kemuliaan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim. Karenanya kita memanjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla.
Tuhan sesembahan kita, satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Tuhannya antum yang soleh, penghuni surga insya Allah. Tapi juga Tuhannya, maaf, orang-orang kufar, munafik dan kaum musyrik yang berada di luar masjid ini. Satu Tuhan kita, dari dulu, kini dan selamanya. Tuhannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhannya Musa, juga sekaligus Tuhannya Haman, Tuhannya Qarun, Tuhannya Fir'aun, Tuhannya Iblis lanatullah, Tuhannya Donald Trump, Tuhannya Joe Biden. Tuhannya siapa lagi? Tuhannya semua makhluk, penghuni alam semesta dari dulu sampai hari kiamat. Allahu Ahad, satu-satunya. Oleh karena itu, tidak ada kemuliaan bagi kita kecuali kita bersaksi atas keagungan Allah Azza wa Jalla yang telah menetapkan saya dan ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan menjadi orang muslim yang insya Allah mukmin. Itu anugerah. Karena iman tidak diwariskan. Antum soleh bapak ibu, nanti anaknya jadi soleh soleha, belum tentu. Belum tentu. Kesolehan itu tidak dilihat, tidak diukur, tidak didapatkan dari derajat antum, kebangsawanan antum, atau anaknya kiai, atau bapaknya ustadz. Tidak jarang orang tuanya alim, anaknya bejat, na'udzubillah. Tidak pula jarang ayahnya melakukan semua kemaksiatan, tapi anaknya nyantri, penghafal Quran, lisannya lembut, akhlaknya mulia. Tidak jarang. Oleh karena itu iman yang indah ini, Islam yang Allah anugerah begitu luar biasa ini, jangan gunakan, jangan sepelekan. Jadikan pribadi kita adalah pribadi yang unggul, selalu terus berilmu, beramal dengan ilmu, berbuat dengan ilmu, melakukan dengan ilmu yang Allah ridho. Kenapa demikian Ustaz? Siapa yang tidak mengenal Abu Jahal? Pasti masuk neraka. Tapi bayangkan, dari zuriat Abu Jahal melahirkan sahabat yang mulia, yang dijamin oleh Rasulullah. Walaupun sebelum itu sahabat ini hampir saja memenggal kepala Rasulullah. Pernah dengar sahabat Ikrimah? Pernah dengar? Iya. Kenapa sejarah tidak menuliskan Ikrimah bin Abu Jahal? Enggak. Untuk memuliakan sahabat ini, karena Abu Jahal penghuni neraka atas kebejatannya, tetapi Ikrimah penghuni surga atas kemuliaannya. Lihat, ayahnya yang pasti masuk neraka tapi melahirkan anak yang soleh. Karena itulah hidayah iman. Sebaliknya, apa kurangnya Nabi Nuh alaihissalam? Apa kurangnya Nabi Nuh? 900 tahun lebih berdakwah, tak pernah mengenal jerih, tak pernah mengenal letih, sabar dengan dakwah. Tapi toh istri dan anak kandungnya sendiri tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, senjata kita paling akhir, senjata kita paling mulia adalah doa. Ana sarankan kepada diri ana dan untuk keluarga ana, dan juga demikian antum Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, selalulah munajat kepada Allah. Mintalah agar diberikan generasi-generasi yang soleh solehah. Cukup. Kalau antum harapkan dia jadi wali kota, jadi bupati, itu kaji menurun. Untuk apa jadi bupati kalau belakangnya di pondok pesantren Cipinang? Tak ada guna. Gubernur saya dah 2. Tak ada guna jadi orang sukses kalau belakangnya bad ending. Lebih baik jadi orang soleh. Di mana dia letak, selamat. Macam batang ubi, di mana dia lempoh, tumbuh, daunnya bermanfaat, buahnya apa lagi. Tapi tak macam batang sawit, di mana dia lempoh dia hidup, subur, kadang tak berbuah, kena tak berpupuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah perkara yang pertama sebagai muqaddimah dan pengantar dalam pembahasan Isra dan Mi'raj serta fadilah bulan Rajab. Kita di pihak mana? Pihak yang selamat atau pihak yang tak selamat? Masa iya Ustaz ada muslim yang tak selamat?
Ada tak kira-kira Muslim yang tak selamat? Hah? Pasal ni? Tidur ke? Ada tak kira-kira Muslim yang tak selamat? Al-jawab, ada. Ada apa? Jangankan di zaman sekarang, di zamannya Nabi. Zamannya Nabi. Siapakah Muslim yang tak selamat pertama? Munafik. Orang munafik tu sama-sama sembahyang dengan kita, tuan. Kadang jenggotnya lebih panjang daripada jenggot saya. Betul pak? Kalau dia berkurban, hewan kurbannya lebih besar daripada tuan-tuan 7 orang satu sapi, iya kan? Dia tak, 1 orang 1 sapi, anaknya 5 sapi dia datang ke masjid. Kalau nyumbang dermawan, dia paling derma dulu. Macam mana adinda kita, paling dermawan, paling care, paling peduli. Pendek kata, di mata manusia dia mulia, wallahi di mata Allah kalau dia munafik, celaka pak. Nak 70 kali dia pergi haji, nak 200 kali dia pernah umrah, celaka. Allah tidak terima semua amalnya orang munafik. Semua amalnya di depan Allah nanti seperti debu berterbangan, habaan mansura, tak ada guna. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, maka jangan lihat orang dari casingnya. Perkara kita pertama, jangan lihat orang dari casingnya. Jangan lihat orang dari gelarnya, bengak aja gelar tuh kadang. Maaf lah ya, ada doktor, ada profesor, nyeleneh perilakunya. Di mana orang semuanya membela Islam, membela kalimat tauhid, dia membencinya. Dan sampai hari kiamat akan ada orang-orang begini. Orang-orang yang Allah sebut Muslim, yang KTP-nya Muslim, yang antum telah sebut dan kita sebut dia sebagai Muslim, tapi na'udzubillah dia sebenarnya bukan Muslim. Seperti mana Nabi SAW jelaskan, yang memegang sahabat Nabi, yang memegang rahasia ini adalah sahabat Nabi Huzaifah. Kita mengenal Abdullah ibn Saba Salul. Siapa itu? Pengikut Nabi. Solat tak pernah jauh dari Nabi, di belakang Nabi. Di mana ada Nabi, ada dia. Nabi makan, dia makan. Nabi tak makan, dia tak makan. Tapi begitu Nabi meninggal, maka sifat munafiknya pun keluar dan dia merusak dari dalam. Sampai pertempuran, perpecahan antara kaum muslimin, antara Ali dan Utsman ibnu Affan, sampai terjadi perang Jamal, perang antara kelompok Ali dan kelompok kaum muslimin. Siapa yang buat ulah? Abdullah bin Sabah bin Salul. Adakah sahabat-sahabat yang lain? Banyak, ada beberapa orang. Bayangkan kalau sahabat Nabi sebegitu boleh jadi munafik, apatah lagi di zaman zaman now. Zaman now. Majelis ilmu ini, karena saya dapat amanah, jangan lama-lama Ustaz, 6/4. Yes, saya pun gas. Sepatutnya ini minimal 6 jam. Tapi tak apalah, kena hari kerja kan kita. Kalau di zaman Nabi sebegitu, apalagi di zaman now. Majelis ilmu ini saya maksudkan dan kita maksudkan agar menapis, agar memilahkan saya dan tuan-tuan di pihak mana. Jangan lisan kita mengatakan saya Muslim, saya Muslimah. Lisan kita, tapi hati kita, perbuatan kita, jempol kita di media sosial memihak kepadanya. Milih kita di tempat pemilihan memihak padanya atas alasan akal, atas alasan organisasi, atas alasan baju. Wallahi semua yang kita lakukan dimintai pertanggungjawaban. Ada sahabat Nabi pak, ada sahabat Nabi, betul-betul sahabat Nabi, umurnya panjang. Saya selalu ulang kisah ini, sahih. Nabi SAW dari hadis Sahih Bukhari.
Nabi SAW menjelaskan fin naharon, dalam sebuah siang tengah hari berkumpul para sahabat. Tiba-tiba Nabi bercakap, wahai sahabatku, tidaklah semua kalian nanti akan masuk surga bersamaku. Ketahuilah, ada salah satu di antara kalian nanti akan masuk neraka, dan ketahuilah ciri-cirinya akan kita nampak, akan kita tahu ketika nanti di padang mahsyar. Allah tunjukkan ciri-ciri sahabat itu nanti, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Demi Allah, kita akan jumpa besok di padang mahsyar. Satu-satunya manusia, sahabat Nabi, alim, penghafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, ratusan ribu hadis, berilmu sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah. Berilmu, tak ada lawan. Tak ada profesor-profesor di sini mengai, tak ada. Berilmu. Kata Nabi SAW, ketahuilah nanti kalian akan lihat di padang mahsyar, dan pasti itu kita akan melihat sahabat Nabi yang giginya sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud tuh Pak, 4-5 kilo. Lebarnya, panjangnya 7-8 kilo. Giginya sebesar gunung Uhud. Demi Allah, kita akan saksikan nanti ada sahabat di padang mahsyar kalau giginya sebesar gunung Uhud. Inilah sahabat. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar menjadi khalifah. Dan ketika itu terjadi banyak pemberontakan. Saya sikat, banyak pemberontakan. Di antara yang paling terkenal adalah orang yang enggan membayar zakat dan Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Nabi palsu. Apa kata Abu Hurairah? Wahai sahabat, dia tinggal berdua yang paling tua. Abu Hurairah umurnya tua. Dalam sejarah dikatakan 115 tahun. Allah panjangkan umur Abu Hurairah dengan maksud agar untuk menyelesaikan urusan hadis. Sebahagian besar kata ahli hadis. Apa kata Abu Hurairah? Wahai sahabat, ada sahabat yang paling tua namanya Abu Hurairah, dan satu lagi Ar-Rijal bin Unfuwah. Ar-Rijal ibnu Unfuwah. Dia berkata kepada sahabatnya, wahai sahabatku Ar-Rijal, ketahuilah yang paling tua itu aku dan dirimu. Ingatkah dulu ketika Nabi SAW bersabda, suatu saat nanti setelah aku meninggal, ada salah satu di antara kalian yang mengkhianati kaum muslimin, dan ketahuilah dia adalah pengkhianat, dia adalah munafik, dan dia akan Allah tunjukkan gigi gerahamnya di padang mahsyar. Sejak hari itu aku tak bisa tidur, selalu khawatir jangan-jangan itu kena padaku. Kata Abu Hurairah. Sahabat Abu Irjal ibn Nubuwah tidak ada komentar. Sampai satu ketika dia datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, wahai khalifah, Musailamah al-Kadzab itu pendusta, pembengak. Izinkan aku mendakwahi kepadanya agar dia balik kepada agama Allah. Yang datang sahabat senior Pak, ilmunya banyak, mungkin 6 kali profesor gak? Ilmunya banyak. Kalau kiai tak ada lawan lah, berjibun kiai kalau nak ada beri gelar kiai. Saudaraku yang berkat Allah, apa kata Abu Bakar? Wahai sahabat Ar-Rijal, datanglah kepada Musailamah, nasihati saja. Setelah itu cepat kembali. Dia terima, alhamdulillah. Tidak terima juga tidak mengapa. Nasihati dan kembali. Sahabat Ar-Rijal ibn Nubuwah merasa alim, merasa ahli ibadah, merasa berilmu, lalu mendatangi Musailamah al-Kadzab yang mengaku nabi palsu. Terus berdebat, dan akhirnya diangkat menjadi penolong kanannya, menjadi panglima, menjadi orang kanannya, diberikan kekuasaan, diberikan harta, diberikan pasukan, diberikan wilayah, diberikan kerajaan. Ar-Rijal ibn Unfuwah menjadi salah satu perdana menteri Musailamah al-Kadzab. Paham? Halo, paham? Nah, ini bukan cerita menyindir, tak menyindir tuan-tuan. Tapi kalau kebanyakan ulama mendatangi penguasa dengan maksud akan menundukkan penguasa, sungguh kata Abu Bakar, engkau tidak akan dapat menundukkan hati, karena hati itu milik Allah Azza wa Jalla. Dan akhirnya betul, Musailamah pun pidato, wahai kaum muslimin, yang benar itu pihak saya, pihak kita. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak, dia pihak yang salah. Kenapa? Karena ada sahabat hebat, Ar-Rijal ibn Nubuwah berada di barisan kita, dan terjadi peperangan yang sungguh luar biasa. Sana Allahu Akbar, di sini Allahu Akbar. Allahu Akbar mana yang dimenangkan? Yang paling benar.
Abu Bakar, Siddiq dan para sahabat. Ar-Rijal Ibn Unfuah mati di tangan saudara kandungnya Umar bin Khattab. Dalam satu riwayat di tangan Al-Wasi. Al-Wasi, Musailamah mati di tangan Al-Wasi. Ikhwan, ini perkara pertama, pentingnya kita meletakkan diri kita di golongan yang mana. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Perkara pertama, satu, kebanyakan kita kalau masuk bulan Rajab, apa yang teringat? Apa yang teringat? Isra Mi'raj. Itu aja. Di kampung saya Bengkalis, di Pekanbaru, di mana-mana. Termasuk juga di sini tak jauh beda lah. Begitu masuk bulan Rajab, Isra Mi'raj lagi. Kalau sudah Isra Mi'raj, Saban, puasa. Jadi tandanya nak dekat puasa itu kalau masuk bulan Rajab. Akhi, kita beranggapan memperingati Isra Mi'raj adalah sunnah. Dan kita beranggapan itu aja, Pak. Itu aja. Sudahlah, sama bulan lain. Dan itulah pentingnya kita duduk dalam majelis ilmu. Apa pentingnya? Pentingnya pertama, bulan Rajab itu adalah salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan. At-Taubah 36. Allah menciptakan langit dan bumi bersamaan dengan 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang paling mulia disebut bulan haram. Bukan milik kita saja, umat-umat sebelumnya. Untuk kita Allah tetapkan bulan Rajab dan 3 bulan berturut-turut. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Nah, orang kita dalam tradisi kita, dalam tradisi kita selalu terkenal dan selalu memuliakan bulan Suro, bulan Muharram, bulan Suro. Padahal bulan Suro atau bulan Muharram, Zulhijjah dan Zulqaidah plus Rajab adalah 4 bulan yang Allah muliakan. Mulia. Apa mulianya, Ustaz? Qala Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Al-Latif Al-Ma'rifah. Tonton boleh rujuk kitabnya di halaman 207. Apa kata Ibnu Rajab? Siapa saja yang beramal pada bulan yang 4 ini, termasuk bulan Rajab, ini yang benar menurut sunnah. Siapa saja yang beramal pada bulan haram ini, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, kita fokus pada bulan Rajab. Siapa yang beramal pada bulan Rajab, semua amal solehnya baik fardu atau sunnah dilipat gandakan. Seberapa banyak lipat gandanya, wallahu alam, kata Ibnu Rajab. Dilipat gandakan. Kalau hari ini tuan sedekah 1000, maka nilai 1000-nya Allah yang tahu. Kalau hari ini tuan-tuan solat berjamaah subuh, nilai solat berjamaah subuh di bulan Rajab dan 3 bulan yang saya sebutkan tadi beda dengan bulan sebelumnya dan beda dengan bulan setelah ini, hatta termasuk bulan Ramadan. Bulan haram, Pak. Dan sebaliknya, kata Ibnu Rajab, siapa yang melakukan kemaksiatan, siapa yang melakukan perkara dosa, menipu dan semuanya, semua perbuatan buruknya dilipat gandakan. Kalau kebaikan dilipat gandakan, keburukan pun dilipat gandakan. Berhati-hati pedagang. Berhati-hati kalau antum nimbang itu 9 on, jangan katakan sekilo. Jahanam besok, tak cukup amal kebaikan kita. Nah, ini perkara pertama. Ini fadilah. Semua kebaikannya dilipat gandakan dan keburukan juga, na'udzubillah, dilipat gandakan. Bulan Rajab itu perkara pertama. Dan berhati-hatilah terhadap isu-isu agama. Maaf, masuk di handphone tuan-tuan. Kata saya Saleh Al-Munabi, saya Saleh Al-Munajid dalam kitabnya Al-Fatwa, As-Su'al wal Ajwab, soal dan jawab Islam. Kaum muslimin bertanya, apakah benar? Maaf ya, maaf sekali lagi saya minta maaf. Itu sudah banyak beredar di hadis tuan-tuan. Maaf. Besok hari Sabtu tanggal 1 Rajab, siapa yang berpuasa pada bulan hari pertama seperti dapat berpahala puasa 70 tahun. Siapa yang berpuasa pada
hari kedua bagikan beramal soleh 80 tahun. Siapa puasa hari ketiga seperti pahala jihad. Hadis Nabi SAW. Saya tanya ke tuan-tuan, itu betul atau mengarut? Itu dalil atau mengak? Mengak. Tidak ada dalil yang begitu. Kata Syekh Saleh Munajjid mengatakan, jangankan hadis lemah, jangankan hadis palsu, hadis lemah pun tak ada. Lihat, lihat. Tapi setengah kita tak mau lagi mencari literatur, tak mau lagi bertanya, ini hadis Nabi ini. Masa engkau tak percaya dengan hadis Nabi? Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berhati-hatilah. Karena hari ini musuh-musuh Islam mengaku Muslim. Mengaku Muslim. Tengoklah di TV. Kata-katanya bukan main indah. Lisannya bukan main. Sampai bercerita tentang kedustaan. Mulai bulan Rajab tak parah. Nanti ada yang lebih parah lagi. Ada yang lebih parah. Dan sebenarnya ini telah ditulis dalam satu kitab namanya Masail Al-Jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah, lebih kurang 137 masalah yang Abu Jahalnya kita hina, Abu Jahalnya kita musuhi, Abu Jahalnya kita jahanamkan, tetapi perangai-perangai Abu Jahal di abad ini, zaman now, kita buat. Kita buat, Pak. Oke, penulisnya adalah Syekh Abdul Wahab At-Tamimi. Mungkin patut kita kaji 137 masalah yang kita lakukan setiap hari, padahal itu adalah kebatilan, dan kita anggap itu agama. Kita anggap itu agama. Saudaraku yang mulakan Allah, lihat, masuk di handphone. Saya sarankan untuk materi ini, jangan cepat-cepat diamalkan, jangan cepat-cepat diterima. Kalau itu atas nama syariat, atas nama agama, atas nama fadilah, jangan cepat-cepat. Karena musuh-musuh Allah, maaf, saya sebutkan saja, Syiah, Islam liberal, tengah berkolaborasi, membuat hadis-hadis, jutaan hadis-hadis palsu, jutaan hadis-hadis mardud, yang terus didenguskan, disebarkan, jutaan mereka buat dusta. Dan itu masuk kepada handphone tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tidak selektif, oh ini hadis, lalu amalkan, maka tuan-tuan adalah berada di golongan yang salah. Di golongan yang salah. Tuan-tuan beramal penat, letih. Letih. Saya kasih contoh. Siapa golongan yang salah, siapa golongan yang betul. Saya kasih contoh sederhana. Misalkan saya dari Tanjung Balai nak pergi katakanlah ke Pekanbaru. Okey, Pekanbaru. Kapal bertolak pukul 9 pagi katakan. 9 pagi. Kira-kira sampai Selat Panjang atau sampai Selat Panjang, dah masuk zuhur belum? Belum ya? Katakanlah sampai Bengkalis atau sampai ke Dedap atau sampai ke Bandul, dah masuk zuhur kan? Okey, dah masuk zuhur. Kita nak jaga solat jamaah ni. Kita bilang sama kapten, tunggu sekejap, hari dah azan. Singgah sekejap, 10 minit aja tuan. Dekat Bandul ada masjid, kita solat jamaah. Kapten ni kena orang soleh, jenggotnya panjang, celananya cingkrang, ayolah, bolehlah tu Ustaz. Kita tambatkan sekejap. Dia buat pengumuman, tunggu sekejap tuan-tuan, kaum muslimin yang nak solat berjamaah, berhenti di sini. Solat jamaah, masuk masjid, solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat qabliyah 4 rakaat sebelum zuhur, ya kan? Lalu tegakkan solat berjamaah bersama kaum muslimin di segitu. Lalu selesai solat sunat ba'diyah 2 rakaat. Sudah tu masuk ke kapal, terus jalan sampai di Dumai dalam pukul 2. Terus naik mobil menuju Pekanbaru. Kalau tak lewat tol, sampai di Duri, tak sampailah, mungkin Duri 13. Masuk waktu asar. Berhenti Pak sopir, kita solat. Solat asar seperti tadi, solat sunat tahiyatul masjid, solat berjamaah, lalu teruskan perjalanan.
Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, kita sabar nih. Kita sabar. Kalau ada jumpa masjid dekat, kita sholat berjamaah. Kalau tak, kita berjamaah dengan rombongan kita, dengan mobil kita, dengan kapal kita. Di mana ada tempat, di tepi jalan pun boleh, numpang di rumah makan pun jadi, di masjid pun jadi, di mana aja. Kalau tidak, kita berada di kapal yang tak dapat ngapa-ngapa, kita sholat di situ sambil duduk. Karena safar, sholatnya 2 rakaat. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, jamak takdim sampai ke Pekanbaru. Saya tanya, mana yang lebih banyak pahalanya? Golongan pertama yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah, atau golongan kedua yang mengkosorkan dan memendekkan sholatnya, menjamakkan dengan jamak takdim? Manakah yang berilmu di antara golongan pertama atau golongan yang kedua? Manakah yang dapat pahalanya lebih banyak dari golongan pertama atau golongan kedua? Al-jawab, golongan pertama. Dan golongan kedua, mana yang betul? Mana yang betul? Golongan kedua. Oh, itu nomor 2. Ada yang dukung saya nomor 1? 1. Lihat, nampak kan? Yang tak berani jawab takut salah nih, jamin saya. Jangan-jangan salah pula nih Kang. Manakah yang Allah ridho? Manakah yang Rasulullah suka? Manakah yang dikehendaki dalam maksud syariat agama kita? Manakah yang membedakan antum ahli ibadah dan antum ahli ilmu? Jawabannya adalah golongan pertama adalah golongan Islam minimalis. Apa minimalis, Ustaz? Amal ibadahnya banyak, dia menyusah-nyusahkan diri, tapi pahalanya sedikit. Ustaz, 25 derajat itu banyak. Iya, dia dapat pahala solat sunnah, tahiyatul masjid, dia dapat pahala solat rawatib, dia dapat pahala solat berjamaah 25 atau 27. Selesai. Tapi golongan kedua disebut dengan muslim maksimalis. Pertama tadi muslim, istilah saya nih, muslim minimalis. Amalnya banyak, pahalanya sedikit. Yang kedua muslim maksimalis. Amalnya sedikit, pahalanya banyak. Dengan melakukan sunnah seperti mana yang Nabi ajarkan. Kalau safar, usahakan jamak dan qasar, usahakan jamak takdim, kerjakan pada waktu zuhur, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Tidak usah ada lagi solat tahiyatul masjid, tak perlu lagi solat rawatib. Bagi anda yang selalu solat rawatib, bagi anda yang selalu jamaah ke masjid, maka dapat 4 pahala sekurang-kurangnya. Pahala safar, pahala solat rawatib, pahala solat tahiyatul masjid, dan pahala solat berjamaah. Berkah dan fadilah safar. Dengan amal yang sedikit, pahalanya berlimpah. Yang ini sok tahu, sok pintar, sok alim. Maaf ya, nak kena jelaskan macam tu biar paham. Sebenarnya kita harus ngaji dengan kitab, tapi tak mungkin kan kita buka kitab. Ini pun dah lewat lah. Aku baru ngegas, kurang 5 menit lagi. Betul. Belum sampai inti, tapi bolehlah cincai sikit ya. Taib. Di sini maaf ya, sekali lagi saya minta maaf. Saya tak bermaksud menggurui, saya seperti bercakap dengan abang adik saya. Saya bercakap sama mbah, paman, pakcik saya dan makcik saya. Di sinilah kita jadi paham apakah kita hanya ahli ibadah. Ahli ibadah tu Pak, beramal aja. Ini baik nih, buat. Ini betul nih, buat. Betul menurut ukuran dia, tapi tak betul menurut ilmu yang Allah dan Rasulnya buat. Begitu juga persoalan dengan Isra Mi'raj dan bulan Rajab. Kata orang, dalilnya kata orang. Kalau dalam bahasa Jawa pokok bahasa Melayu apa ya? Itulah yang orang buat, itulah yang bah kita buat. Nah, muslim yang paling baik adalah muslim yang beramal dengan ilmu. Dari tadi, contoh tadi kita jadi paham. Oh, tak perlulah menyusahkan badan. Iya. Nah, mana yang lebih mudah? Secara sunnah atau secara umum?
Sunnah. Sunnah itu memudahkan kita. Tak payahlah Pak, tuan-tuan berzikir 10.000 Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Siapa yang berzikir 10.000 Ar-Rahman pagi, kalau buka kedai rezekinya berlimpah. Ada? Ada tak? Berbuih mulut kita ni membaca surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu pembuka rezeki. Maka dia tak menyempat-nyempat solat subuh. Ke masjid pun tak, tapi Al-Waqi'ah terus dibaca. Waqi'ah. Kadang sembahyang asar tak, zuhur tak, tapi Waqi'ah dibaca. Biar kedainya lah. Ini bukan ilmu, ini bengal namanya. Maaf ya, kalau kasot, kalau kampung saya bengal tak kasot. Kalau sini kasot minta maaf lah saya. Ini bengal. Menganggap dengan cara itu, lalu kita dapat kemuliaan. Kita dapat kemuliaan, akhi. Dan rugilah kita, rugi. Nabi SAW ajarkan kepada kita, nanti dikumpulkan oleh Allah, dia menyangka beramal, banyak amalnya, tapi di depan Allah tak ada gunanya, nol. Oleh karena itu, maka bekal kita di bulan Rajab ini, selain memperingati Isra Mi'raj, saya belum bahas sama sekali Isra Mi'raj. Belum Pak, habis pula 6/4. 6 jam sepatutnya. Tapi Alhamdulillah lah, semoga 6/4 kita ini bermanfaat, memberi kaedah kebaikan kepada kita. Isra Mi'raj hanya satu dari peristiwa penting di bulan Rajab, dan itu pun sebahagian besar salafus soleh memperdebatkan bulannya. Oke, setengahnya mengakui bulan Rajab, setengahnya tak. Oke, kita tak bahas tuh, tapi kita tak lazim bulan ini adalah bulan Isra Mi'raj, peristiwa yang maha agung, peristiwa tentang solat dan kemuliaannya. Solat dan kemuliaannya. Nah, apa yang paling penting di penghujung pertemuan ini? Kita risau dengan kondisi tadi. Apa yang pertama kita risaukan? Risaukan diri kita. Betul tak saya di barisan mana? Itu penting. Yang kedua, apakah yang memberikan jaminan saya diterima? Apa yang memberikan jaminan para laki-laki amal solehnya diterima dan menutupi kekurangan amal soleh? Di antaranya tuan, wahai laki-laki, surga laki-laki itu berada di kaki ibu, di tapak tangan ayah. Di kemuliaan Anda memuliakan ayah dan ibu. Saya ulangi, semua amal soleh laki-laki itu tergantung ridho maknya. Semuanya. Kata Nabi SAW, pahala amal soleh kita tergantung di aras. Kalau orang tua kita ridho, maka ridho amal soleh kita. Sekarang sudahkah kita membuat orang tua kita ridho? Pak, ada orang ahli ibadah, masjid tak tinggal, setiap tahun dia haji, umroh bila masa dia hendak, tapi nengok ibunya sekali setahun pun tidak. Nengok emaknya tanda. Dia menyangka dapat kemuliaan. Wallahi. Tuhan, saya mau tunjukkan sebuah pekerjaan yang paling mulia. Kalau ada buka bisnis, buka usaha, tumbang, bangkrut, buka lagi tumbang, bangkrut, buka lagi PT itu bangkrut, buka bangkrut. Tanyakan kepada diri. Wahai laki-laki, tanyakan kepada diri antum. Jangan-jangan hubungan antum dengan mak, dengan ayah bermasalah. Demi Allah, akhi, kemuliaan antum berada di orang tua. Masih orang tua. Sudahkah setiap hari antum sapa? Jauh dia ustaz, gunakan handphone tu. Anda sanggup berjam-jam nengok video, nonton itu, balas WA, nengok video lucu, sanggup berjam-jam. 2 menit tak sanggup tanya mak. Tahukah antum dengan menelepon mak antum, ayah antum 2 menit itu adalah silaturahim? Tahukah antum dengan menelepon mak antum 2 menit adalah sedekah terindah? Tahukah antum dengan menelepon 2 menit itu pintu surgamu laki-laki terbuka? Aku ceramah begini tak ada artinya, hari. Kalau mak dan ayahku tak ridho. Kalau bini, Pak, aku dapat cari.
Tapi maku satu, ayahku satu. Demi Allah akhi, suntuknya hidup kita, susahnya hidup antum, payahnya hidup antum, kena satu perkara. Antum lalaikan orang tua antum. Demi Allah. Ambil satu kesempatan untuk orang tua. Sampai ibadah kita hari ini, majelis ilmu kita hari ini tidak akan diangkat oleh Allah sampai orang tua antum ridho. Laki-laki nak masuk surga jangan payah-payah. Muliakan mak. Capai mak. Pastikan setiap hari dia kenyang. Dia tak minta banyak, akhi. Tak minta banyak. Kalau engkau telepon 2 menit saja, orang tua engkau, dia akan doakan luar dari mulutnya yang mulia. Semoga engkau selamat nak, semoga engkau sehat, anak bini kau. Allahu Akbar, cukup. Demi Allah cukup. Cukup itu membuka semua kesuntukan kita. Jangan lengahkan. Tak ada gunanya sahabat. Tak ada gunanya kita laki-laki. Bini kita surganya tergantung dengan kita. Sesoleh apapun bini kita, sehebat apapun, sekaya apapun, kalau kita tak ridho, demi Allah, jangan kena mencium pintu surga, mati pun payah. Itu syariat yang Allah berikan. Pahamlah. Pahamlah. Perkara kedua yang pantas kita risau di bulan Rajab ini adalah bagaimana dengan rumah Allah, Ka'bah, rumah Rasulullah. Cobalah lihat, pemerintah Saudi ketakutan. Benarlah sabda Nabi SAW, nanti sampai orang sholat pun dilarang. Wabah penyakit itu ada, akhi, ada. Tapi renungkan, lihat. Orang nak berdoa di depan Ka'bah, nak masuk begitu susah. Saya ada iqamah, Pak. Saya boleh kapan saja, anytime I want go to Mekah. Saya boleh terbang kapan saja karena saya punya izin tinggal di Mekah. Saya punya KTP sana. Yang punya KTP macam saya pun setiap hari kalau tinggal tengok tiket aja, saya bisa terbang kapan aja. Tak bisa datang. Kalaulah Mekah, 2 kota haram itu sudah dikucilkan dengan kaum muslimin, maka bersiap-siaplah. Lihatlah rumah Nabi. Lihatlah Masjid Nabawi. Dulu dibuka 24 jam. Sekarang setiap sholat 5 waktu, selesai sholat ditutup. Raudhah dikunci. Yang sholat hanya beberapa orang. Tidakkah Tuhan munajat? Ya Allah, kalau tuan-tuan belum pernah sampai ke sana, angkat tangan. Rindulah dengan rumah Allah itu, maka dia akan merindui antum. Sebut, maka dia akan merindui. Saya minta maaf kenapa jadi melankolis. Tapi inilah dia perkara penting. Kajian kita tentang Rajab adalah kemampuan kita memiliki ilmu di bulan Rajab. Itu yang paling penting. Banyaklah buat. Berhentilah dengan beramal soleh dengan yang mengarut-ngarut. Saya potong sedikit lah. Itu 2 perkara penting tadi yang antum harus selitkan dalam doa. Pertama kepada orang tua, kedua kepada rumah Allah. Negara kita sudah, jangan dipikirkan. Sudah. Oke, pilih aja nanti pemimpin yang soleh setelah itu. Tapi juga selipkan doa, 3 doa yang saya pesan di sini. Doa pertama untuk diri antum, bagaimana memuliakan orang tua antum. Kedua, doa untuk rumah Allah. Ketiga, doa untuk bangsa kita. Tolong, itu sedekah. Itu sedekah lisan, sedekah paling baik, sedekah paling mulia, tidak bermodal.
Di tengah doa kebutuhan hari-hari, itulah doa yang dimunajatkan. Di bulan Rajab jangan lakukan perkara-perkara yang tak ada dalil. Perbanyaklah amal soleh, puasa Senin Kemis. Puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Kerjakan itu, usahakan, tandai, lingkari kalender itu. Senin dan Kamis usahakan jangan buat acara-acara hari itu, rugi karena puasa Senin Kamis. Bukan sekedar hanya diet, tidak akhi. Nilai bulan ini tak ada samanya. Puasa sunnah dan puasa wajib, puasa amal sunnah dan amalan wajib besar berlipat-lipat ganda pahalanya. Kerjakan saja yang ada dalilnya, antum selamat. Zikir pagi dan zikir sore, jaga solat 5 waktu, 12 rakaat rawatib jaga, antum selamat. Itu saja yang ada dalilnya. Yang tak ada dalilnya mengarut-ngarut itu jangan. Nanti puasa khusus di pertengahan bulan Rajab, tak ada dalilnya. Yang ada hanya 13, 14, 15. Kalau mau sanggup lagi puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, tapi niatkan untuk bulan Rajab. Itu yang ada dalilnya, saudaraku. Kerjakan yang ada dalilnya saja, maka antum akan selamat. Yang ada dalilnya kata hadis Nabi dari tidak ada, dusta. Tapi telah dibuat ustaz dalam kitab ini, kitab itu, dalam hadis Sahih Bukhari tidak. Maaf ya, karena banyak sekali kitab yang beredar dengan kita dan kitab itu menyesatkan kaum muslimin. Saya kasih contoh nanti kalau bulan Ramadan keluar ini riwayat ini. Saya contoh hadis Nabi SAW tentang, sebagai penutup sedikit ya, hadis Nabi SAW tentang satu ketika Utsman ibnu Affan lupa membayar zakat. Utsman ibnu Affan terlupa membayar zakat. Karena dia lupa, khotib sudah berdiri khutbah setelah sholat Idul Fitri. Utsman bin Affan membeli seekor unta yang besar. Kemudian Utsman bin Affan menyembelih unta itu, memotong-motong dagingnya dan membagikan kepada kaum muslimin sebagai pengganti terlupa bayar zakat. Kemudian Utsman bin Affan mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, aku lupa membayar zakat fitrah, tapi sudah aku ganti dengan menyembelih seekor unta besar, dagingnya kami bagikan kepada fakir dan kaum muslimin. Apakah setara ya Rasulullah? Nabi menjawab, sungguh Utsman, zakat fitrah tak dapat digantikan dengan sedekah seekor unta sekalipun. Hadis Nabi SAW. Saya tanya, itu hadis atau bukan? Itu berita agama atau palsu? Itu kebaikan atau kebohongan? Jawab. Aywa. Itu bukan hadis. Itu bukan syariat. Itu adalah kedustaan. Siapa yang buat hadis-hadis dusta begini? Syiah. Ada jutaan hadis begini. Dalam riwayat, dalam hadis sahih, tidak pernah Utsman sekalipun lupa. Utsman lupa bayar zakat fitrah, masuk akal tak? Sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi, menantu Nabi, 2 putri Nabi nikah dengannya, Zainab dan Ummul Kalsum. Menantu Nabi, sahabat yang mulia, dijamin masuk surga. Mustahil Utsman bin Affan lupa bayar zakat fitrah, mustahil. Orang kaya, soleh, jangankan zakat fitrah, hartanya diberikan kepada kaum muslimin, mustahil. Dalam hadis tak pernah, dalam riwayat tak pernah, tak ada sahabat 125.000 sahabat ini tak pernah mengatakan Utsman lupa. Tapi keluar belakangan hadis yang menyatakan Utsman lupa. Siapa buat hadis? Syiah. Masuk dalam kelompok media sosial muslim. Terus. Si bengal yang tak mau bertanya sama ustadz yang alim tadi, hadis nih. Paham ya? Itu satu. Kalau saya buka Pak, insya Allah sampai besok pagi tak selesai kajian ini. Dahlah, disitulah kita jadi paham ternyata kita kosong. Saya tak ada apa-apa kalau bicara. Banyak sekali Pak peristiwa-peristiwa dan ini nanti, apalagi media sosial. Berhati-hati ibu. Ibu ini kawan ibu nih, Allah kawan ibu. Foto selfie ibu suka berfoto, buat makan berfoto, buat tumis kangkung berfoto, buat sambal belacan berfoto, apalagi buat sop lomek berfoto, buat gulai asam pedas sembilang foto, berkumpul dengan kawan foto, pakai julur lidah. La ilaha illallah. Demi Allah akhi, saya jelaskan, demi Allah, Nabi SAW menjelaskan ada hadis sahih sebagai penutup untuk ibu-ibu, biar dijaga-jaga. Setiap foto yang diposting menutup aurat, apalagi tak menutup aurat. Saya ulangi, setiap foto yang diposting menutup aurat, apalagi tak menutup aurat, dan ditonton oleh laki-laki. Berapa nonton laki-laki per hari?
per minggu, per bulan, per tahun, 1 juta orang, 2 juta orang, 4 juta orang, 5 juta. Setiap hari demi Allah dia panen dosa sampai hari kiamat. Pak Ustaz, tapi kan untuk kebaikan nih, ya baik menurut antum dan akal antum serta nafsu antumnya, tapi tak baik menurut syariat. Bayangkan pini papa ditengok oleh orang Israel dari sana. Oh, ini orang Indonesia, cantik juga. Bini bapak diumbar wajahnya, diumbar kelakuannya. Apalagi nauzubillah anak-anak gadis pakai TikTok. La ilaha illallah, celaka betul. Antum soleh pak, antum soleh, solat 5 waktu, menjaga kebaikan-kebaikan terus, tapi anak antum main TikTok, anak antum buka aurat sampai berbentuk payudaranya, berbentuk bengkungnya, nauzubillah. Setiap hari antum ikut panen dosanya sampai hari kiamat, kecuali taubat dan dihapus betul. Kita bahas ini. Apakah hidup antum di atas kemuliaan atau kehinaan? Nanti khutbah Jumat. Terima kasih. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Khutbah Jumat tapi singkat, tak boleh lama-lama. Apakah hidup antum di atas kemuliaan atau kehinaan? Kita bahas. Terima kasihlah, mohon maaf atas tuan-tuan. Kalau ada perkara yang soal jawab, boleh soal jawab. Kalau tak, saya tutup dengan doa. Ada? Alhamdulillah dah paham semua? Atau kena dah memang waktu yang tak mengizinkan? A'udzubillahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafihu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad salatan tunjina min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana ya Allah min jamil hajat, wa tarfa'na ya Allah min indaka ala darajat, wa tuballigha Allah min aqsal ghayat, wa khairu min ba'dal mamat. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana anzilna rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan. Allahumma dafi'al bala wal waba wal ma'asi wal fitn wal ma'asi wal fitan wal musibah wal virus ya azizul mannan. Allahumma ja'alna hadhihi jama'atal marhumah wa la tafarruqu min ba'di Allah tafarruqan ma'sumah. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Raditu lillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana taqabbal hajatana wa maqsudana wa niyatana ya Hannan ya Mannan ya Zul Jalali wal Qamari wal Ikram. Allahumma ya mujib nastajib du'ana. Allahumma ya satar astarna. Allahumma ya satar astarna. Allahumma ya rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunan lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.